Ikan di dalam mengurus jenazah ini mesti ada adab-adabnya. Kepala sampai ke, masih ingat ibu? Sampai dagu. Jadi kita ambil air bersih, kita siram dari ujung kepala sampai dagunya. Jadi kita ibaratkanlah ini jenazah boneka ini laki-laki perempuan. Jadi ibarat laki-laki perempuan. Yang pertama tadi kita ambil air, kita siram dari ujung kepala sampai dagu. Kemudian setelah kita siram dari atas kepala sampai dagu, kita ambil air lagi, kita siram tangannya yang sebelah kanan, jari-jarinya mulai dari ujung jari tangan kanan sampai ke bahu. Ambil air, siram sampai agak dibuka keteknya sampai ke dagu. Ambil air, barulah kita siram dari dagunya ini sampai ke ujung kaki. Ujung kaki. Udah sampai ujung kaki. Dan yang ketika menyiramkan air ke yang sebelah kanan ini, posisi yang memandikan itu berada di sebelah kanannya jenazah. Posisi orang yang memandikan jenazah ketika menyiramkan air ke sebelah kanannya, posisi orang yang memandikan di sebelah kanan jenazah. Ya, jadi disiram. Yang pertama dari ujung kepala sampai dagu, kemudian dari ujung jari sampai pundak, dari pundak sampai ujung kaki. Yang sebelah kiri ini sama juga, tapi tidak mesti dimulai lagi dari kepala, karena sudah dimulai tadi awalnya dari kepala. Langsung dari ujung jari yang sebelah kiri. Setelah disiram, ambil air, siram sampai pundak, kemudian baru disiram dari pundak sampai ke ujung kaki. Ini posisi mayat masih seperti ini, belum kita miringkan. Nah, setelah seperti ini, baru kita ulang lagi dari bagian kanan. Kita ulang posisi mayit ini dibaringkan ke kiri. Jadi yang menahan jenazah ini terserah. Kalau dia bisa satu orang boleh, 3 orang boleh, terserah. Yang penting cara menahan jenazah ini seperti ini. Kalau sendiri, pegang di belakang kepalanya sama pinggulnya. Dan yang menahannya ini sebelah kirinya jenazah. Orang sambil menyiram. Disiram dari pundak sampai tumit. Sampai tumitnya. Disiram. Setelah selesai disiram dari sebelah kanan, bagian kanan belakangnya sampai tumit, barulah kemudian disiram lagi yang sebelah kiri, bagian belakangnya sampai ambil air sampai tumit. Ya, baru dihitung 1 basuh 1 kali basuhan. 1 kali basuhan. Jadi memandikan jenazah itu, basuhan jenazah itu boleh 3 kali, boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, bahkan boleh 9 kali. Sehingga ada nanti yang disebut dengan air 9. Ya. Nah, setelah kita siram dengan air semuanya, setelah kita siram semua, kita ratakan air semuanya, barulah kita ambil. Kan kita kan biasanya kan udah nyiapkan tuh kain lap. Kalau atau lebih bagusnya sarung tangan. Ya, ada sarung tangan tidak, Pak? Memakai kain sarung ini hukumnya sunnah. Dan kain sarung itu dipakaikan di tangan yang kiri. Karena yang menggosok jenazah itu disunahkan tangan yang kiri.
Menggosok tubuh jenazah itu dengan memakai sarung tangan. Kalau tak ada sarung tangan, boleh kita potong-potong kain kafan ataupun kain selain kain kafan sebagai alas tangan kita ketika menggosok tubuh jenazah. Dan ketika kita ingin menggosok tubuh jenazah ini, ya tentulah pakai sabun. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggosok tubuh jenazah ini, tidak kita asal menggosok. Ini kan kadang-kadang kita gosok semua, entah yang mana, semuanya menggosok. Tubuh jenazah itu sama halnya seperti ketika kita menyiramkan air ke tubuh jenazah, ke tubuh si mayit. Berarti dari mana dulu digosok? Dari kepala sampai dagu. Setelah sampai dagu, dari ujung ini, ya, ibaratnya kita sudah menyiapkan ini kain untuk alas tangan. Jadi ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau tak ada sarung tangan, boleh kita ganti dengan potongan kain. Jadi kita gosok mula-mula dari ujung kepala, rambutnya kita gosok semuanya. Kita bersihkan telinganya. Jadi membersihkan telinga ini bisa dengan potongan kain, bisa dengan ya, congkel-congkel telinga itu. Ketika membersihkan bagian kepala ini, ya, sambil kita bersihkan telinga, hidung, kemudian giginya, matanya, kita bersihkan. Kita gosok dengan sabun. Setelah kita gosok dari ujung kepala sampai dagu, baru kemudian kita gosok dari ujung jari yang kanan sampai pundak. Dan disunnahkan menyelang-nyelingi jari-jari si mayit ini. Boleh kita masukkan jari-jari kita yang kiri. Ya, pakai kain. Kita masukkan seperti ini. Ya, kita selang-selingi. Kemudian baru kita gosok dari pundaknya ini sampai ujung jari-jari yang kanan. Sambil kita nanti selang-selingi dengan jari kita bagian jari-jari kaki si mayit. Selesai sebelah itu. Begitu sampai seterusnya nanti gosokannya berakhir di tumit yang kiri. Begitulah cara menggosok tubuh si mayit. Ya, menggosok tubuh si mayit, membersihkan tubuh si mayit ini sama halnya dengan ketika kita menuangkan air ke tubuh si mayit. Kemudian setelah itu kita ambil air, kita siram. Nyiramnya sama. Setiap penyiramnya sama seperti penyiram pertama tadi. Ya. Karena kan sudah digosok semuanya nih, sudah digosok semuanya. Kita ambil air bersih, kita siram seperti menyiramkan air pertama kali tadi. Kita siram, setelah bersih, barulah disunnahkan kita agak didudukkan mayit ini, agak didudukkan. Dan orang yang ketika dia agak didudukkan, kemudian disunnahkan perutnya itu agak ditekan. Dan orang yang menekan perutnya itu berada di sebelah kiri jenazah. Seperti ini. Seperti ini, kemudian ditekan perutnya dengan tangan kiri. Ditekan. Dan agak direnggangkan kedua kakinya. Kedua kakinya direnggangkan. Kalau ahli warisnya itu ikut memandikan, disuruh dia menampung pas di bawah tubuhnya. Begitu kita tekan, kemudian dia tampung di bawah, pakai kain yang sudah kita potong-potong. Ya, ketika sudah ditekan, dilihat tak ada, ya, berarti bersih. Siram lagi. Kemudian berarti ini sudah jenazah sudah bersih.
ini jenazah sudah bersih. Setelah dia bersih, barulah kita, kan tadi belum ada berniat tadi kan? Kenapa Ustaz belum berniat tadi? Karena ini baru hanya sekedar membersihkan jenazah. Jadi kapan berniatnya? Setelah jenazah ini bersih, tadi sudah bersih semuanya, barulah disinilah kita ambil air bersih, kita basuh sama seperti basuh tadi. Disinilah kita ketika mau menjatuhkan air ke kepala sampai dagunya, kita membaca niat, ada niat memandikan jenazah. Nawaitul husna hadzal mayt lillahi ta'ala, atau nawaitul husna hadzal mayt fardal kifayati lillahi ta'ala. Ambil air, mau menyiramkan air dari kepala ke dagu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husna hadzal mayti fardal kifayati lillahi ta'ala. Maka ditukar kalimat hadzal mayti dengan hadhil mayyitati. Berarti ambil air, siram dari kepala dengan menjatuhkan niat nawaitul ghusla hadhil mayyitati fardhal kifayati lillahi ta'ala. Dan seandainya ada orang yang kelupaan membaca niat ketika memandikan jenazah ini, apakah mandinya tetap sah? Sah. Karena hukum membaca niat ketika memandikan jenazah itu hukumnya sunnah. Beda dengan nanti niat ketika mau mewudukkan jenazah, itu hukumnya wajib. Ya. Jadi seandainya ada orang lupa ketika mandikan, lupa dia niatnya, itu mandikannya tetap sah. Karena membaca niat memandikan itu hukumnya sunnah. Niat sama seperti tadi. Dari ujung kepala, dimulai dari ujung kepala sampai dagu, berakhir nanti di kulit yang kiri. Nah, ya. Setelah disiram dengan air, barulah kita siram dengan air sabun. Kita siram dengan air sabun. Setelah kita siram air dengan air sabun, kita siram lagi dengan air bersih. Yang perlu diingat, menyiramnya itu tetap sama seperti bagaimana kita menyiram dari awal tadi. Jangan sampai berbeda dengan ketika membersihkan dengan memandikan. Karena dia sama ketika membersihkan dengan memandikan. Setelah bersih, barulah kita jenazah ini kita istinjakan. Karena dia sudah bersih, sudah dimandikan dengan air tadi, barulah dia istinjakan. Kalau dia laki-laki, cara mengistinjakan jenazah, orang yang mengistinjakan jenazah itu berada di sebelah kiri jenazah. Cara mengistinjakan jenazah ini, kita angkat, kita dudukkan seperti pasnikan punya tadi. Kemudian kakinya juga agak kita renggangkan sedikit, sama seperti kita bak. Jadi supaya agak mudah air itu mengalir. Jadi kita istinjakan dengan membaca niat nawaitul istinja hadzal mayt lillahi ta'ala. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan hanya menukar hadhil mayyitati. Setelah diistinjakan, barulah diwudukan. Dan sangat penting kita ketahui ketika memandikan jenazah ini, lebih bagusnya memandikan jenazah ini pakai selang. Jangan sampai nanti ketika kita mandikan jenazah ini, ketika mewudukkan jenazah ini, airnya di sini, kemudian kita mandikan di sini, air itu bolak-balik.
ke tempat yang tadi. Jadi dia nanti menjadi air yang mustakmal. Sehingga memang lebih afdalnya untuk alat untuk memandikan jenazah itu adalah pakai selang. Kalau ada, kalau tak ada, ya gimana kan begitu. Ya, setelah diistinjakan, istinja sama seperti kita. Ya, kemudian perlu disampaikan karena ini memang hukum yang mesti kita pelajari. Kalau dia perempuan, jenazahnya itu disunnahkan kedua kakinya ini dirangkakan ketika mengistinjakannya, supaya maaf cakapnya agak terbuka sedikit. Jadi setelah kita istinjakan, barulah kita wudukkan. Mewudukkannya bagaimana? Sama seperti kita ketika kita masih hidup berwudu. Cuman terkadang sebagian orang ketika mewudukkan jenazah ini, dia hanya sekedar memakai yang wajibnya saja. Padahal juga disunnahkan ketika mewudukkan jenazah ini kita pakai yang sunnah-sunnahnya. Dari sunnahnya dari mana? Kita selang-selingi dulu jari-jarinya, kemudian berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian barulah basuh muka, tangan sampai semuanya, kemudian kaki sampai itu wajibnya. Kalau sunnahnya kaki, sunnahnya kaki. Kalau kita sunnahnya sampai mana mau kaki? Itu wajibnya. Sunnahnya kaki sampai betis atau lutut. Begitu sampai situ sunnahnya membasuh kaki dalam berwudu. Jadi begitulah ketika sama halnya ketika kita mewudukkan jenazah, kita selang-selingi dulu jari-jarinya yang kanan, yang kiri. Setelah itu baru kita, cuman ketika kita memasukkan air ke mulutnya ini agak kita miringkan sedikit. Nah, jangan pula kita masukkannya seperti ini kan begitu, masuk ke dalam semuanya. Nah, begitu juga dengan hidungnya, agak kita miringkan sedikit. Kemudian setelah kita masukkan nanti kita pencet hidungnya supaya dia keluar kembali. Nah, setelah kita kumur-kumurkan, kita masukkan air ke hidungnya, ya baru kita mesti basuh wajahnya. Kalau umpamanya jenazahnya ini seorang laki-laki yang punya, kalau dia berdiri tak nampak lagi kulit dagunya ini, itu wajib disapu rambut daripada jenggotnya. Sama seperti kita hidup. Jadi setelah kita basuh mukanya, laki-laki yang pakai jenggot tebal tadi, kemudian kita selang-selingi jenggotnya. Ya, setelah kita basuh muka 3 kali, kemudian mewudukkan jenazah dengan membaca niatnya sudah ada di situ. Nawaitul wudu'a hadzal lillahi ta'ala. Perempuan hadhil maitati lillahi ta'ala. Ya. Itu kapan dimulai membaca niat itu? Ketika menjatuhkan air ke muka jenazah. Kalau menjelang tadi cukup baca bismillah. Tapi menjatuhkan niat itu ketika membasuh muka. Sama seperti kalau kita berwudu kan ketika mau basuh muka. Nah, setelah kita basuh muka ini 3 kali, kemudian sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai nanti kaki semuanya dengan sunnah-sunnahnya. Nah, setelah jenazah ini kita wudukkan, si mayit ini kita wudukkan. Nah, ini banyak kita tidak lakukan ini. Disunnahkan kita mendoakan, disunnahkan membaca doa setelah berwuduk jenazah ini. Gimana caranya? Sama seperti kita kan selesai berwuduk kan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman kalau kita yang masih hidup, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, karena ini jenazah sudah meninggal, karena itu doanya untuk yang jenazah, maka dirobahlah itu Allahumma ja'alhu minat tawwabin wa ja'alhu minal mutatahhirin wa ja'alhu min ibadikas salihin. Kalau dia
laki-laki. Kalau dia perempuan, Allahumma ja'alha minat tawwabin waj'alha minal mutatahhirin waj'alha min ibadikas salihin. Jadi disunnahkan setelah berwudu itu kita berdoa. Tapi dengan bunyi doanya seperti itu tadi. Dan disunnahkan lagi dalam Nihayatul Zain, siapa orang yang membaca setelah membaca doa berwudu surah Al-Qadar 3 kali, maka dia itu nanti meninggal dicatat sebagai orang yang syahid. Jadi kita juga kalau kita berwudu, Bapak Ibu muliakan Allah, setelah berwudu kita baca doa, kita baca surah Al-Qadar 3 kali, itu kalau kita meninggal dicatat sebagai orang yang syahid. Nah, jangan sampai kita tinggalkan. Mungkin kalau surah itu kan hafal kita tuh, hafal kita itu semuanya. Nah, setelah kita wudukan, barulah. Jadi kan tadi kan ada kafur barus. Ya. Kapan nih kafur barus ini dipakai? Disunnahkan memakai kafur barus ini di terakhir nanti. Jadi kafur barus ini disunnahkan makainya di paling terakhir. Nah, setelah diwudukan, barulah kita mandikan dengan air yang disebut dengan air sembilan. Cara memandikan jenazah ini, mayit ini dengan air 9, kita ambil air, kita basuh. Yang pertama adalah sebelah kanan. Sebelah kanan dengan membaca doa Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ambil air dari ujung kepala sampai ujung jari kaki sebelah kanan. Dengan cara jenazah ini dimiringkan tadi ke sebelah kiri. Sebelah kiri. 3 kali itu saya. 3 kali. Dengan doa yang sama. Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sebelah kiri juga seperti itu. Kita miringkan dia ke sebelah kanan. Dengan membaca doa Bismillahi, sedikit aja perbedaan. Bismillahi ghufranaka Rabbana ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. 3 kali. Kemudian terakhir 3 kali sebelah hadapan dengan membaca doa Bismillahi ghufranaka ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Boleh ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, terakhir karena ada tadi air yang bercampur dengan kafur barus, kita ambil itu, kita siramkan dengan kafur barus seperti menyiramkan yang pertama tadi kita siram pertama kali. Setelah selesai disiram dengan kafur, selesai sudah memandikan jenazah. Begitulah memandikan jenazah. Ada yang terangkan tentang memandikan jenazah ini? Itu simpelnya sebenarnya mengurus jenazah itu. Tapi dengan syarat. Jadi kan pertama tadi kita usahakan memandikan disiram, udah apa. Jadi pokoknya waktu membersihkan yang pertama kali itu bersihkan aja dulu, tak usah pakai sabun dulu ya. Iya. Ratakan aja dulu air. Pokoknya digosok-gosok, tak usah pakai sabun dulu. Iya. Tapi kan setelah itu kan tadi digosok dengan sabun. Oh, setelah itu baru digosok. Digosok dengan sabun. Berarti yang kedua kan? Kali digosok sama sabun ya. Kan pertama disiram air. Iya. Gitu aja digosok-gosok kan. Nah, yang pertama disiram air aja dulu. Siram air aja dulu dari ujung kepala awalnya sampai dagu, terakhir nanti yang bagian kiri, belakang kiri sampai tumitnya.